Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Olvin Ahmad SPDI, mahasiswa fikih PPG dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2023 LPTK IAIN Ponorogo. NIM 209220486. Saya mengajar di Min 1 Bualemo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi makanan haram. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah adik-adik, semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Pak Guru akan tanyakan dulu, apakah ada di antara teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Tidak ada yang sakit? Ya. Alhamdulillah. Kalau yang sekarang ada tidak yang sakit? Cara. Tidak ada ya, berarti semuanya sehat. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan mengambil absen masing-masing kepada adik-adik yang hadir. Oke, alhamdulillah adik-adik, kita sudah mengambil absen dan semuanya hadir. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa agar supaya seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini akan beroleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang akan kita pelajari bisa kita serap dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, yang akan memimpin doa pada pagi hari ini, kita minta kesediaan dari teman kita, yaitu Bayu.
Silakan dan beri tepuk tangan untuk teman kita Bayu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah adik-adik, tadi kita sudah membacakan doa belajar dengan harapan semoga doa yang kita bacakan akan diterima oleh Allah dan semoga pembelajaran kita di pagi hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu yang ada di papan ini yang akan kita nyanyikan bersama. Dan saya minta ada satu teman kita yang bisa memimpin lagu pada pagi hari ini. Ada yang bisa? Oke, adik Madun, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Teman kita sudah sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu 17 Agustus untuk membangkitkan semangat kita sebagai generasi bangsa Indonesia. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional ini rasa dan jiwa nasionalisme kita akan bangkit dan bisa lagi untuk menambahkan untuk kemajuan negeri kita tercinta ini. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita akan lanjutkan materi. Seperti yang kita lihat di sini, kita akan mempelajari pelajaran apa? Fikih, yaitu makanan haram. Tujuan kita mempelajari makanan haram ini. Coba ada satu orang yang bisa membacanya? Oke, Bayu silakan. Pertama, menganalisis pengetahuan tentang makanan yang haram dengan
kehidupan sehari-hari sebagai wujud kesalihan sosial. Oke. Jadi itu adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis pengetahuan tentang makanan yang haram dengan baik sehingga dapat mengidentifikasinya dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari sebagai wujud kesalihan sosial. Nah, tujuan kita yang paling penting pagi hari ini adik-adik adalah bagaimana mengenal apa itu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zatnya, secara sifatnya, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini mari sama-sama kita simak dengan baik dan kita perhatikan apa yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama saya akan menanyakan dulu kepada kita semua. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Yang sebelum kita mempelajari ini, kira-kira kita mempelajari apa? Tentang makanan halal. Tentang makanan halal. Ada yang bisa menyebutkan apa saja itu makanan halal? Nah, adapun makanan yang halal yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu ada berbagai macam jenisnya. Ya, nah kira-kira siapa yang bisa mengutarakan salah satu di antara jenis-jenis makanan halal yang sudah kita bahas? Oke, apa itu makanan halal? Oke, makanan halal yang dibolehkan oleh Allah. Jadi seluruh makanan yang dibolehkan oleh Allah itu termasuk makanan yang halal. Kemudian yang kedua, oke, Karsila. Makanan halal yang dibolehkan oleh Nabi. Ya, tentunya kalau ada juga makanan yang dibolehkan oleh Nabi, maka itu adalah makanan yang bisa kita makan. Yang selanjutnya, oke. Nah, makanan halal juga adalah makanan yang dibolehkan oleh Rasul. Kemudian siapa lagi? Oke, yang terakhir. Halal yang bisa kita makan. Ya, makanan halal yang bisa kita makan. Itulah beberapa makanan halal yang kita bahas kemarin, yaitu yang pertama, makanan yang dibolehkan oleh Allah. Yang kedua, makanan yang dibolehkan oleh Nabi. Yang ketiga, makanan yang dibolehkan oleh Rasul. Yang keempat, makanan yang dibolehkan untuk dimakan oleh kita semua. Tentunya semua jenis makanan yang dibolehkan oleh Allah itu adalah makanan yang halal dan bisa untuk kita. Sekarang adik-adik, setelah kita membahas atau mengulang kembali pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang makanan halal, sekarang kita akan pindah kepada makanan haram. Nah, silakan adik-adik melihat slide yang ada di depan ini, ya. Kira-kira apa saja makanan yang haram? Sebelum kita bahas ini, kira-kira apa saja makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, Adik Bayu, silakan. Apa itu makanan haram? Makanan yang dilarang oleh Allah. Oke, makanan yang dilarang oleh Allah. Kalau tadi makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti balikan daripada makanan yang halal. Siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, Adik Java. Makanan dari hasil mencuri. Betul atau tidak? Ya, manakala ada barang yang kita ambil dengan cara mencuri, maka barang itu dinyatakan haram hukumnya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan slide yang ada di depan ini. Ini gambar apa? Babi atau daging? Babi. Kemudian yang kedua gambar apa? Tikus.
Tikus. Yang ketiga bangkai. Gambar apa? Bangkai apa ini? Anjing. Kemudian yang keempat bangkai apa? Sapi. Oke. Dari semua yang dipaparkan adik-adik, baik itu babi, tikus, bangkai, baik itu bangkai anjing maupun bangkai sapi, semuanya itu sudah terkategorikan makanan yang haram. Baik adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Setelah kita memaparkan masing-masing apa itu makanan yang haram, sekarang kita akan lihat definisi masing-masingnya. Coba baca, siapa yang bisa baca ini? Oke, baik lagi. Apa itu makanan haram? Oke. Apa itu makanan haram? Ini ada yang bertanya, kira-kira apa itu makanan haram? Sekarang kita lihat di slide-nya. Nah, kata makanan, sebelum kita menjawab apa itu makanan yang haram, alangkah baiknya kita perhatikan dulu slide yang ada di depan ini. Kata makanan sendiri berasal dari kata makan, yang artinya aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Itu pengertian dari makanan atau yang kita makan. Otomatis adik-adik, segala sesuatu yang kita masukkan dari mulut, kita punya, kita masukkan ke dalam perut, itu adalah disebut dengan makanan. Sekarang yang kedua, sedangkan makanan adalah, siapa yang bisa membaca yang warna biru ini? Oke, Java. Sedangkan makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Ya. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Adik-adik, kalau tadi mana yang sarapan tadi pagi? Oke, yang sarapan ini tentu masing-masing yang dimakan ya. Ada yang makan nasi goreng, ada yang makan nasi kuning, ada yang makan nasi putih, ada yang makan kue dan lain sebagainya. Yang jelas semua jenis makanan yang kita makan, kita masukkan ke dalam tubuh, itu salah satunya berfungsi untuk apa ini, baca? Menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Ya, yaitu menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Kita kalau belum sarapan, kemudian kita belajar, tentu kita akan lemas, tidak semangat belajar. Karena ini sudah makan, sudah sarapan, tentu energinya kita sudah full, berarti kita harus Semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Berarti kita sudah semangat untuk melakukan seluruh aktivitas yang kita jalani pada pagi. Adik-adik sekalian, setelah kita memaparkan apa itu kata makan dan makanan, sekarang kita akan bahas inti daripada materi kita pada pagi hari ini, yakni kata haram. Siapa yang bisa mendefinisikan kata haram? Yang ini siapa? Oke, Adik Rahmawati Sose. Ayo, silakan. Apa itu haram? Kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia dihukum. Oke, tepuk tangan untuk Adapun haram, adik-adik, kata haram ini berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa
makanan yang haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama kita umat Islam. Dan apabila kalau kita tetap mengkonsumsi makanan ini, maka kita akan mendapatkan dosa. Salah satu contohnya, kalau misalnya kita yang muslim makan babi, dapat dosa atau tidak? Kalau kita tidak makan babi, dapat dosa atau tidak? Tidak. Tapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah menghindari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selain babi, apalagi yang kita tahu makanan yang diharamkan oleh Allah selain daging babi? Daging anjing. Siapa lagi? Daging kelelawar. Ayo, siapa lagi? Oke, Rizky. Daging tikus. Tepuk tangan untuk teman kita Rizky. Nah, luar biasa. Siapa lagi yang bisa selain tikus, babi, anjing? Siapa lagi? Yang jelas adik-adik, apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah makanan yang diharamkan untuk kita yang beragama Islam. Adapun untuk agama lain itu adalah untuk mereka dan agama kita untuk kita. Lakum dinukum waliyadin. Maka karena itu bagi kita umat Islam, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas yang dilarang oleh Allah, seperti yang disebutkan oleh teman kita Bayu, yang dilarang oleh Nabi, yang dilarang oleh Rasul, yang dilarang untuk kita konsumsi. Itulah beberapa hal tentang makanan haram yang memang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adik-adik, kita akan mempelajari lagi atau membahas tentang apa itu haram, kemudian seperti apa jenis-jenisnya atau macam-macam daripada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum kita membahas, ada kira-kira yang bisa menjawabnya apa itu macam-macam makanan haram? Oke, silakan. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Makanan yang diharamkan oleh Allah adalah makanan yang diharamkan oleh agama, yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita menemukan hadis atau Al-Quran yang membahas tentang makanan, kemudian makanan itu haram, maka tidak boleh kita makan. Sebaliknya, ada Al-Quran yang tidak melarang makanan itu kita makan, maka silakan untuk kita konsumsi. Misalnya nasi goreng, nasi putih, nasi kuning, itu tidak dilarang oleh Allah selama di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tidak ada yang melarangnya, maka boleh kita makan. Ya, berarti dan bila terdapat dalam petunjuk yang melarang, berarti kita dilarang. Tapi kalau tidak, berarti makanan itu bisa kita makan. Dan adik-adik sekalian, makanan yang haram itu dibagi dari dua hal. Apa yang pertama? Apa? Yang sifatnya aini. Yang kedua? Apa itu aini dan sababi akan kita lihat pada seri. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu mengenai tentang haram apa? Aini. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu haram aini? Oke. Ya. Oke, jadi untuk haram aini maksudnya adik-adik adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat, kemudian dari bendanya,
seperti daging babi, darah, dan bangkai. Artinya, adik-adik, ya, babi itu hukumnya memang sudah haram, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, daging babi itu memang biarpun kita memasak dengan apa, dengan minyak yang halal, tapi kalau kita makan itu tetap sifatnya haram. Sama dengan darah. Darah itu kalau kita minum, walaupun kita bikinkan jus dia, kita bikin jus darah, itu sifatnya tetap haram. Tidak boleh sama sekali kita konsumsi darah. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga bangkai. Bangkai yang ada, bangkai yang kita temukan dalam bentuk apa saja, walaupun bangkai itu halal, tapi kalau sudah bangkai, maka dia tidak boleh kita makan. Dia sudah menjadi haram. Maka seperti yang bisa dinyatakan ini, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya. Seperti apa tadi? Tadi, apa lagi? Apa lagi? Bangkai. Haram karena sifatnya tersebut. Ya. Kemudian adik-adik sekalian, ada 3, ya, ada 3 sifat haram tersebut. Kita buka slide selanjutnya ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, adik-adik, kita lihat. Kalau yang pertama tadi adalah babi. Ini gambar apa di sini? Ini singa. Ini apa? Ini? Ternyata dari sekalian, keharaman makanan itu yang pertama bisa dilihat dari berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah, ya, kemudian nanah dan lain-lain. Nah, untuk hewan, jadi hewan itu ada yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini yang ada di gambar, seperti babi, anjing, ya. Anjing itu haram, babi itu haram, ulat itu haram, tapi ada beberapa jenis ulat yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Ya, jadi itu yang pertama daripada sifat haramnya. Yang kedua, adik-adik, kita bisa lihat tadi slide-nya, yaitu berupa nabati atau tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung. Nah, ini kecubung ya, ini gambar kecubung. Kecubung ini adik-adik, kalau kita konsumsi maka dia mengandung racun. Ya, kita punya badan akan gatal-gatal dan lain sebagainya. Maka makanan yang seperti ini dari jenis nabati itu juga diharamkan oleh Allah karena bisa merusak tubuh kita, sifatnya haram. Yang selanjutnya juga adalah ganja. Ini ganja ya. Ini daun ganja yang memang juga dalam Islam kita dilarang untuk mengkonsumsi ganja. Banyak orang yang ditangkap polisi yang konsumsi ganja. Ya, jangankan yang daunnya, ada juga yang sudah diolah sedemikian rupa, tapi tetap adik-adik sifatnya juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita mengkonsumsi daun ganja tersebut. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini benda yang berasal dari perut bumi. Coba Japa baca. Benda yang berasal dari apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, lubang, dan lain. Ya, dari sekian banyak yang kita pelajari tentang makanan halal, ternyata adik-adik ini juga adalah jenis makanan yang diharamkan. Tadi dari hewani, babi, kemudian dari nabati, termasuk kecubung dan juga ganja. Nah, sekarang yang terdapat dalam perut bumi. Apa yang pertama? Timah. Timah. Coba.
Ada tidak yang mau makan timah? Ada yang berani makan timah? Tidak ada. Tapi adik-adik sekalian, timah ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Tapi bukan untuk kita makan. Hanya saja bisa dipergunakan dalam hal-hal yang lain. Kemudian juga aspal. Coba siapa yang berani ketika ada orang yang kasih baik jalan, kemudian kita datang di situ, makan itu aspalnya dalam keadaan panas-panas. Boleh tidak? Tidak boleh. Dan itu juga dilarang oleh Allah. Selanjutnya, logam dan lainnya. Logam itu adik-adik, uang koin, ya, itu logam. Dan itu juga tidak bisa. Adik-adik sekalian, setelah kita mempelajari tentang haram aini, sekarang kita akan belajar lagi tentang haram sababi. Siapa yang bisa membaca slide di depan? Oke, jawab. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah haram, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikannya haramnya. Makanan tersebut seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Oke, jadi adik-adik, itulah yang disebut dengan haram sababi. Sapi sifatnya halal. Dagingnya kalau kita makan halal. Tapi kalau kita kelola menggunakan minyak babi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya sudah akan menjadi haram karena sudah dicampur, yaitu ciri-ciri daripada makanan haram itu sendiri. Yang pertama, terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Kalau di dalam Al-Quran Allah bilang larang makan itu, jangan dimakan. Allah bilang jangan sentuh itu, jangan sentuh. Jangan dekati itu, jangan dekati. Berarti ada hal yang tidak boleh kita makan. Yang kedua, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Kalau ada makanan yang kita lihat dia kotor, menjijikkan, haram hukumnya, tidak boleh kita makan. Kalau ada makanan yang ketika kita makan merusak tubuh, kita minum merusak tubuh, maka itu juga tidak boleh kita minum atau kita makan. Contohnya apa? Racun, racun tikus, racun minum dan lain sebagainya, jagung. Kalau kita minum merusak tubuhnya kita, maka haram untuk kita konsumsi dan itu tidak boleh. Selanjutnya, makanan yang mengandung racun. Oke, yang tadi disembeli atau makanan yang kita makan, hewan yang kita sembeli tidak menyebutkan nama Allah. Biasa kalau kita mau lempar atau kita taruh burung tak jatuh langsung kita makan haram. Kita punya ayam, kita lempar itu ayam, habis kita lempar ayam mati kita bakar kita makan, tidak boleh. Atau kita ambil pintu kita jepit lehernya ayam, mati ayam kita makan, tidak boleh. Tanpa menggunakan asma Allah di saat menyembelih, itu diharamkan. Yang selanjutnya, ya, untuk sesajian. Sesajian tahu? Ya, misalnya ada di sini di bawah sungai, kita bertamu di wahai setan, jin, saya bawa sesajian, itu tidak bisa. Ya, atau kita menemukan sesajian, kita misalnya cari kelapa, jalan di mana, kita lihat oh ada sesajian di situ, buah-buahan, lalu kita makan, itu juga tidak boleh. Dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat slide selanjutnya. Sekarang kita akan masuk kepada menjauhi makanan haram. Kenapa kita harus menjauhi makanan haram? Ini maksudnya. Ya. Nah, sebagai seorang muslim, adik-adik, ya, sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan oleh Allah, hendaknya kita perhatikan hal-hal berikut ini. Coba yang baca Al, apa yang pertama? Tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Oke, usahakan mulai sekarang kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak suka makan makanan yang haram. Ya Allah, saya tidak mau makan babi. Ya Allah, saya tidak mau mencuri. Ya Allah, saya tidak akan makan orang punya. Tanamkan mulai dari sekarang. Oke?
Siap tanamkan itu? Siap? Oke. Yang kedua, baca Rehan. Setelah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Oke. Setelah kita mempelajari makanan haram ini, kita mulai memahami betul-betul apa saja kira-kira makanan yang diharamkan. Mulai hari ini, karena kita sudah pelajari. Jadi kita mulai tahu, oh ini babi haram, ini anjing haram, ini tikus haram, tidak boleh kita makan. Mulai sekarang kita harus melihat dan memilah macam-macam makanan. Oke adik-adik sekalian, alhamdulillah seluruh rangkaian pembelajaran kita tentang fikih, yaitu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Dan saya berharap kepada kita semua, dengan apa yang sudah kita pelajari, materi-materi fikih yang sudah kita pelajari, baik itu makanan yang halal, makanan yang haram, jenis-jenisnya, sebab-sebabnya, maka itu saya minta agar kita perhatikan dengan seksama. Dan semua yang sudah kita pelajari hari ini, kita amalkan, kita jauhi makanan yang haram, dan kita lebih untuk khususkan mengkonsumsi makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya tubuh kita terjaga kesehatannya, tubuh kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terjauhkan daripada siksa neraka, dan juga diri kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa pembelajaran kita hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah materi kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan dengan materi yang selanjutnya, yang insya Allah tetap masih dalam ruang lingkup makanan, dan mudah-mudahan juga akan kita pelajari hal-hal apa saja yang lebih diharamkan dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, maka seperti biasa, setiap akhir pembelajaran kita akan mendiskusikan ataupun membuat tugas yang akan adik-adik kerjakan pada kesempatan ini. Jadi silakan kita membuat kelompok masing-masing, dan kita akan mengerjakan tugas yang akan dikumpul dan akan dinilai sesuai dengan hasil kerjanya adik-adik sekalian. Oke, silakan membuat kelompok. Arahkan pandangan ke depan.
rangkaian pembelajaran kita tentang fikih sudah kita lewati bersama dan sudah selesai. Kita sudah melaksanakan tugas juga, dan mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini beroleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan doa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.